Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat sore. Kita bertemu lagi di dalam persekutuan Komisi Remaja dan Pemuda. Dan apa kabar di hari ini? Saya berharap kita semua berada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong melalui persekutuan kami di sore hari ini. Kami membaca, merenungkan firman-Mu. Kami kembali dituntun oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memandang kepada Tuhan, menghasilkan karya-karya yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang satu pekan ini, dan kami menyerahkan persekutuan kami di dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di saat ini kita mengucap syukur bahwa ada satu kesempatan yang diberikan untuk kita bersama-sama bisa bersekutu meskipun masih dalam media online. Dan di saat ini kita akan membaca satu bacaan firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9 untuk kita sekalian. Beginilah bacaan firman Tuhan. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Demikian bacaan firman Tuhan. Selamat berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan hidup bertumbuh di dalam kebenaran firman-Nya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di saat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tidak habis akal. Tidak habis akal, apa yang terjadi jika situasinya tidak memungkinkan? Mungkin kalimat ini akan kita ucapkan kalau situasi memungkinkan. Tapi bagaimana kalau situasi tidak memungkinkan? Nah, di era tahun 90-an ada sebuah judul film yang terkenal, yaitu MacGyver, di mana film ini mengisahkan tentang seorang pemuda yang tidak pernah kehabisan akal pada waktu menghadapi situasi-situasi termasuk yang sangat genting. Dia selalu berhasil menemukan jalan keluar. Nah, apakah itu terjadi di dunia nyata? Dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di luar kekuatan manusia untuk menghadapinya. Dari pasal 1 sampai dengan pasal 4, Paulus menyebutkan begitu banyak penderitaan, yaitu penindasan, terjepit, dianiaya, dan bahkan dihempaskan. Nah, semua itu adalah kondisi yang tidak luput dari kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Paulus dan rekan-rekannya dalam ekspektasi atau harapan kita orang percaya semestinya tidaklah demikian. Sebab orang percaya, apalagi melayani Tuhan, tentunya memiliki keistimewaan tersendiri. Kita mungkin akan berpikir ikut Tuhan akan membuat keadaan lebih baik, tetapi kenyataannya justru kesulitan semakin bertambah, tantangan dan pergumulan semakin meningkat. Dan kita akan merenungkan ini, kemudian mempertanyakan, bukankah Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi? Dia penebus kita dan juru selamat kita. Dia Tuhan yang mengasihi kita. Tapi kenapa kondisi-kondisi itu harus kita hadapi dan kita alami? Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah salah kita berpikir demikian? Kalau jawabannya tidak, lalu bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Nah, pengalaman ini pun yang dialami oleh Paulus dialami oleh kita. Mungkin kita tidak se-ekstrim dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Tetapi ada satu prinsip yang sama yang kita pegang, yaitu kita punya Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita mengimani Tuhan Yesus di masa-masa sekarang ini? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menyikapi situasi normal baru dan menjalani proses adaptasi sekarang ini
membuat kita dihadapkan dengan tuntutan untuk terus berkreativitas. Kita tidak boleh kehabisan akal. Kita dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang senantiasa baru dan berkembang. Persoalannya, setiap kita memiliki ragam kreativitas dan itu sesuai dengan hobi ataupun bidang pekerjaan masing-masing. Sebelum dan setelah pandemik terjadi perubahan. Misalnya, pada waktu dulu kita bisa traveling, kita mengelilingi berbagai tempat-tempat yang kita sukai, yang kita rencanakan, dan kita punya kesempatan untuk mengembangkan hobi fotografi. Kita bisa mereview tempat-tempat baru yang kita kunjungi, bahkan juga memperluas wawasan pengenalan kita akan budaya di mana tempat kita datangi. Kemudian kita bisa berbagi pengalaman kepada orang-orang yang akan mengunjungi tempat-tempat yang kita kunjungi, yang telah kita kunjungi. Dan kita juga bisa melepaskan kepenatan, bahkan kejenuhan terhadap rutinitas yang setiap saat kita jalani. Jadi momen traveling itu menjadi momen di mana kita mengambil waktu liburan. Tetapi setelah pandemik, traveling tidak bisa dilakukan. Kalaupun kita lakukan, mungkin terbatas. Dan cenderung dalam tren sekarang ini bisa memilih virtual traveling. Atau pengalaman lain pada waktu kita bersekolah. Pada saat sekolah, tugas-tugas yang dikerjakan misalnya diberikan oleh guru, kita kerjakan dalam bentuk kelompok dan kita bisa juga mengerjakan dalam bentuk perorangan. Tapi yang menarik pada waktu kita mengerjakan dalam bentuk kelompok, kita punya rekan-rekan yang kita jumpai secara langsung. Di sana keterlibatan kita secara langsung mengasah kecerdasan intelijensia kita, tetapi juga mengasah kecerdasan emosi kita. Kita akan belajar mengenal, oh teman saya sifatnya seperti ini, kira-kira saya harus bagaimana. Tetapi ketika pandemik terjadi, semua berubah ke arah virtual study. Dan ketika kita melakukan pelajaran secara online ini, maka yang paling berpengaruh adalah kecerdasan emosi kita. Itu berada di dalam tekanan. Kemudian belum lagi sekolah dilakukan tatap muka, dan kalau sekolah yang dilakukan tatap muka ya kita tidak membutuhkan kuota data. Tapi sekarang dilakukan secara virtual, kebutuhan kuota meningkat. Nah, belum lagi ditambah dengan biaya sekolah yang mungkin tidak mengalami pengurangan. Situasi yang terjadi setelah pandemik ini sangat merubah aktivitas kita bersekolah. Di dunia kerja, awalnya kerja yang kita tekuni memang ada kompetisi, dan itu kita nikmati sebab keadaan cukup mendukung hingga kreativitas dapat kita kembangkan. Tetapi setelah pandemik, kompetisi tidak hanya tinggi, melainkan dihadapkan dengan kondisi yang semakin sulit. Misalnya, lambatnya pergerakan ekonomi menuntut kreativitas di dunia kerja semakin tinggi sekali. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, situasi pandemik ini membuat kita berada pada situasi slow down. Semua ini seakan-akan mematikan kreativitas kita. Sebab slow down atau situasi yang lambat ini membawa kita pada kondisi yang tidak pasti, kejenuhan, kebosanan, keletihan, dan mungkin kita berakhir pada kemalasan. Lalu pada akhirnya seakan-akan kita sudah habis akal, sudah tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Nah, menghadapi situasi pergumulan, Paulus memberikan kesaksian yang justru terbalik dengan kenyataan hidup yang sedang terjadi dalam kehidupannya pada waktu itu. 2 Korintus 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9 adalah satu kesaksian di mana Paulus menyaksikan pengalaman hidupnya. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Dalam kesaksiannya, Paulus menggambarkan betapa hebatnya penderitaan. Bahkan maut senantiasa mengikuti mereka. Tetapi di atas segala kondisi itu, Paulus dan rekan-rekannya mengatakan satu kenyataan hidup yang tidak terlihat secara kasat mata. Kenyataan itu justru mampu membuat mereka berkembang dan menghasilkan karya-karya yang baik.
Pengalaman ini mengisahkan kepada kita, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi dan tidak mungkin dijalani oleh orang percaya, tidak akan membuat kita kehabisan akal. Sebab di tengah-tengah segala keburukan yang terjadi, situasi yang tidak menyenangkan yang terjadi, justru muncul kesempatan demi kesempatan untuk menghasilkan karya-karya yang indah. Nah, untuk tidak kehabisan akal, kita membutuhkan sesuatu yang akan menjadi kekuatan, menjadi pendorong dan dasar untuk kita. Bagaimana kita tetap berkarya dan menghasilkan yang terbaik di tengah-tengah kemustahilan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus mencatat di ayat yang ke-13 sampai dengan 15 dari pasal yang kita baca ini, yaitu iman. Iman akan menolong kita untuk memandang kepada Allah, bahwa Allah terlibat dalam setiap kehidupan kita. Dan kita akan berkata bahwa iya, memang saya tahu bahwa Tuhan terlibat dalam setiap kehidupan, tetapi tidak mengubah suasana. Kita harus lihat bahwa pada waktu Tuhan terlibat dalam hidup kita, pertumbuhan sedang Tuhan kerjakan untuk mengenal pribadinya. Yang namanya hidup bertumbuh tidak terjadi satu kali, tetapi dia menjalani proses, dan di dalam proses itu Tuhan membarui kehidupan kita. Kemudian Tuhan melatih kekuatan yang diberikan kepada kita hingga setiap kita mampu menghadapi setiap kesukaran dan kesulitan dan punya karya-karya yang di luar kemampuan kita atau belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Kalau bukan Tuhan yang terlibat untuk mengerjakan bagi kita, maka saya dan saudara-saudari tidak mungkin melakukannya. Lanjutnya lagi, Tuhan juga melatih kepekaan, kesadaran, dan kreativitas kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, justru adanya tantangan dan kesukaran itu mampu melatih kita untuk berpikir lebih baik dan berpikir lebih luas apa yang harus kita lakukan pada waktu Tuhan menjadi pribadi yang kita andalkan. Kemudian kita akan melihat hal-hal yang buruk itu dengan cara pandang yang berbeda. Kita akan melihat ada kebaikan di balik hal-hal yang mustahil. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tidak akan kehabisan akal. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Persoalannya, sempatkah kita meluangkan waktu untuk terhubung dengan Allah? Melalui doa, membaca firman, merenungkan pribadinya. Ataukah kita lebih terhubung pada berbagai kesibukan dan kepentingan kita? Paulus dan rekan-rekannya sadar bahwa tanpa iman mereka tidak mampu mengenal Allah dalam segala kesukaran mereka. Iman mereka pun bukan sekedar dijalani dalam kesia-siaan atau karena kondisi yang terbatas, tetapi mereka jalani bersama dengan Allah. Maka penindasan, penganiayaan, terjepit, putus asa, kehabisan akal, dan terhempaskan adalah masa-masa sukar yang tidak membuat mereka berhenti berkarya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya setiap kita di tengah adaptasi normal baru ini senantiasa mengimani Allah dan membangun relasi yang terhubung dengannya. Masa-masa ini adalah kesempatan bagi setiap kita dilatih oleh Tuhan untuk tetap membangun satu relasi yang indah bersama dengannya. Meskipun kita dihadapkan dengan situasi slow down, kita tidak akan kehabisan akal, sebab Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan-Mu, bahwa ketika kami berada dalam situasi yang membuat kami terus berjuang dan bergumul memikirkan cara-cara yang terbaik untuk terus berada dalam kondisi yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan menuntun kami dengan kekuatan dan pengharapan dari Tuhan, dengan firman yang senantiasa menuntun kami. Mampukan kami untuk terhubung dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam pertolongan-Mu, entah kami di sekolah, entah kami di tempat kerja, relasi kami dengan keluarga, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati setiap kita.